Hai teman-teman, senang kembali di program Build Up Your Life dengan saya Edward Supit. Dan bulan lalu kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa menang atas masalah, dan kita sudah tahu ada 3 hal yang penting yang bisa kita lakukan untuk kita bisa keluar menjadi pemenang. Yang pertama, ingat bangun fondasi. Yang kedua, punya perspektif yang benar. Yang ketiga adalah respons. Responsnya adalah kita harus konsisten melakukan yang terbaik dan juga tidak lupa selalu mengandalkan Tuhan. Terus sekarang banyak juga yang bertanya, oke Pastor Ed, kalau kita sudah jatuh bagaimana? Itu sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali. Dan kita mau bahas bersama-sama tips-tips yang praktikal, tapi pastinya secara alkitabiah. Kita bahas bagaimana kalau misalnya kita sudah jatuh dan bagaimana cari jalan keluarnya. Kita mau belajar supaya kita semua tidak pada akhirnya akan menjadi pecundang, tapi kita semua kembali lagi dalam rencana Tuhan, yaitu berkemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Walaupun ada harga yang mahal yang harus kita bayar, ada perjuangan yang harus kita jalankan dan kita lalui untuk kita bisa lagi bangkit pada saat waktu kita jatuh. Nah, ada satu contoh seseorang yang mungkin sebagian besar di antara kita sudah tahu, seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat produktif, seorang yang sangat kreatif, seorang yang sangat memberikan inspiratif bagi banyak orang di seluruh dunia, namanya Steven Spielberg. Tapi kita mungkin tidak tahu bahwa Steven Spielberg kalau sekarang ini semua tahu, dia pencapaian-pencapaian dia peroleh, bahkan dia memperoleh 3 piala Oscar. Tapi siapa yang sangka sih pada masa mudanya Steven Spielberg ini tidak dipandang banyak orang sebagai orang-orang sukses, adalah orang-orang yang berhasil. Pada saat waktu dia di University of Southern of California atau USC, dia dianggap tidak berprestasi. Bayangkan saudara, jadi di sekolahnya dianggap apa yang dia lakukan, khususnya di bidangnya, pencapaian nilainya dan semuanya tidak sesuai dengan standar dan bahkan di bawah rata-rata. Jadi sebelum dia memulai karirnya, dia sudah jatuh 3 kali. Bayangkan saja kalau misalnya dia jatuh, terus nggak pernah bangkit lagi. Dia jatuh tidak lagi berupaya lagi. Maka kita nggak pernah dengar nama Steven Spielberg. Ini adalah salah satu contoh saja dari beberapa contoh orang-orang yang jatuh, kemudian dia bangkit lagi dengan seperti dikatakan tadi, dengan harga yang harus dibayar mahal, dengan perjuangan yang panjang. Tapi mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa kalau kita jatuh, bukannya berarti akhir dari segala-galanya. Bahkan ada satu quote berkata bahwa kegagalan bukan akhir dari segala-galanya, tapi kegagalan adalah langkah-langkah menuju kepada keberhasilan. Nah, contoh kedua adalah yang dikatakan namanya job hoppers. Job hoppers adalah generasi milenial yang kita tahu bahwa generasi milenial ini yang suka pindah-pindah pekerjaan. Apa sih yang menjadi alasan mereka tuh pindah-pindah ke pekerjaan? Alasannya ada 3 hal yang pasti. Mungkin tidak senang dengan lingkungan. Kemudian kedua, tidak senang dengan atasannya. Kemudian ketiga, tidak senang dengan penghasilannya. Jadi karena tidak senang dengan lingkungan, atasan, penghasilan, ya dia pindah lagi cari pekerjaan yang menurut dia cocok dengan ekspektasinya. Padahal mereka ini tuh baru bekerja 1 tahun. Bahkan beberapa tuh baru bekerja hanya beberapa bulan saja. Ketemu tantangan sedikit, ketemu masalah sedikit, ketemu problem sedikit, udah sakit hati, putus asa, dan tidak ada yang namanya perseverance, yaitu tidak ada yang namanya kegigihan. Padahal perseverance atau kegigihan itu ada satu kunci untuk kita bisa berhasil di dalam kehidupan. Bahkan itu salah satu hal yang utama untuk kita bisa bangkit dari kegagalan. Tanpa perseverance, tanpa kegigihan atau keuletan, kita akan mudah khawatir dan kita juga akan mudah berpikir negatif di dalam kehidupan kita. Ada satu peribahasa Jepang yang sangat menarik, di situ dikatakan nanakarobi yaoki, yang artinya 7 kali jatuh, bangkit 8 kali. Jadi kita harus punya mentalitas seperti ini, yaitu mentalitas pejuang yang tidak gampang menyerah. Nah, kalau kita jatuh, terus bagaimana? Ya kalau jatuh, ya bangkit lagi. Itu sesuatu yang simple, yang sederhana.
Beberapa saat yang lalu kita semua merayakan Good Friday, Jumat Agung, dan Passover Celebration atau Paskah, bicara mengenai kebangkitan. Di dalam Jumat Agung dan Paskah ini kita belajar dari Tuhan Yesus, di mana kita tahu perjuangannya luar biasa. Tuhan Yesus pada saat waktu harus pikul salib, dia jatuh sampai 3 kali waktu memikul salib. Tapi apa yang dia lakukan pada saat dia jatuh, dia upaya lagi berdiri, dia upaya lagi bangkit, dia melanjutkan perjalanannya sampai ke Gunung Golgota, sampai Tuhan Yesus disalib. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini menjadi teladan, menjadi contoh untuk kita semua. Kita lihat perjuangan yang penuh dengan tantangan, perjuangan yang penuh dengan pengorbanan. Di situ ada penuh tetesan darah, keringat, terus kemudian kelelahan, kesakitan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tetap melanjutkan perjalanannya. Tuhan Yesus tetap memilih untuk bangkit. Pada saat itu jatuh, dia tidak menyerah, tapi dia bangkit lagi, Ini merupakan teladan yang luar biasa. Teladan buat kita waktu kita menghadapi tantangan kehidupan. Teladan untuk kita bangkit pada saat waktu kita jatuh. Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, kita mau menjadi orang benar atau orang fasik? Kalau orang benar, firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Nah, pilihan ada di tangan kita. Bangkit dari kegagalan bukanlah soal kemampuan, tapi bangkit dari kegagalan adalah soal bicara mengenai kemauan. Sekali lagi, bukan kemampuan, tapi kemauan. Orang bisa bangkit bukan karena dia kuat. Orang bisa bangkit karena dia punya kemauan yang luar biasa. Ini poin pertama yang kita mau bahas. Bukan soalnya keahliannya, bukan soal kemampuannya, bukan soal kuatnya, tapi kita bisa bangkit asal ada kemauan yang kuat. Mari kita belajar yang pertama yuk, yaitu apa sih yang harus kita lakukan? Kalau orang bertanya, Seret, kalau saya jatuh, sudah jatuh terus gimana? Yang pertama, ya kita harus mengumpulkan kemauan kita yang disertai dengan tindakan. Sekali lagi poin pertama, mengumpulkan kemauan yang disertai dengan tindakan. Langkah pertama ini merupakan langkah yang kelihatannya sederhana ya, cuman hanya berdasarkan kemauan. Tapi jika kita mau bangkit dari kegagalan, langkah yang simple ini adalah langkah yang paling penting, yang paling krusial. Sudah tahu nggak, banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sekali lagi, banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi banyak orang menyerah karena mereka sudah tidak mau melakukan apa-apa lagi untuk berjuang. Sekali lagi, yang membuat orang suka menyerah karena dia tidak mau melakukan apa-apa lagi untuk berjuang. Nah, ada satu peribahasa yang sangat dikenal dan sering kali kita mendengar bahwa dikatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Artinya waktu kita tidak ada lagi kemauan, maka di waktu itu juga kita akan menghadapi jalan buntu. Saya kasih contoh seorang yang namanya Peyton Manning. Peyton Manning adalah seorang quarterback dari tim football di Amerika. Dan pada saat waktu tahun 2011, dia mengalami musibah. Dan dia harus menjalankan operasi yang bersamaan di 2 bagian tubuhnya yang sangat krusial. Satu operasi leher dan satu operasi tulang punggung yang dilakukan secara bersamaan. Setelah dia menjalankan operasi, otomatis waktu dia kembali ke timnya, dia tidak bisa melakukan performa yang terbaik. Dan timnya melihat bahwa kelihatannya Peyton Manning ini udah nggak bisa maksimal lagi di tim ini, sehingga dia tidak dilibatkan lagi untuk menjadi quarterback yang utama. Dan akhirnya dia duduk di bangku cadangan dan akhirnya dia dibuang oleh tim tersebut. Dan akhirnya dia bergabung dengan tim lain di tahun 2012. Tapi setelah dia pulih dari cederanya, dia juga nggak terlalu bisa maksimal di dalam performance-nya. Tapi kenapa dia terus diberikan kesempatan sama tim yang baru? Karena tim yang baru melihat dia tetap gigih, dia tetap semangat dalam latihan. Dia selalu tetap memberikan yang terbaik. Sehingga timnya ini masih memberikan kepercayaan kepada dia. Dan di tim yang baru ini,
walaupun dia kerja keras, tapi performanya naik turun. Tetapi pelatihnya melihat bahwa Peyton Manning ini punya kualitas untuk bisa membawa timnya menjadi juara. Kenapa? Karena dia punya kemauan, sekali lagi. Karena dia punya kemauan yang kuat untuk bisa berhasil, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh timnya. Dan setelah 4 tahun, dari 2011 dia mengalami cedera, 2012 dia kembali setelah dioperasi. Tapi setelah 4 tahun, 2016, dia bisa membungkamkan mulut semua orang yang tidak percaya bahwa dia bisa berhasil. Dan di tahun 2016, dia bisa membuat timnya menjadi juara. Karena Peyton Manning ini punya kemauan yang kuat, yang disertai dengan tindakan. Ini bisa membuat yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan ini bisa membungkamkan orang-orang yang meragukan bahwa dia bisa kembali lagi kepada performa yang paling maksimal. Dan di sini kita bisa belajar bahwa asal kita punya kemauan yang kuat, yang disertai dengan tindakan yang nyata, maka bukan hanya kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan, bangkit kembali pada saat jatuh. Tapi Peyton Manning bukan hanya bangkit, tapi dia bisa membawa timnya juara. Wow! Berarti bukan hanya kita bisa kembali lagi berhasil, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kemauan itu penting untuk kita bisa miliki. Tapi sekali lagi, di poin yang pertama, kemauan saja tidak cukup. Kemauan harus disertai dengan tindakan yang nyata. Contoh, kemauan itu sama seperti iman. Iman tanpa perbuatan kan mati. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Memiliki kemauan saja sama halnya dengan memiliki iman. Tapi memiliki kemauan tanpa perbuatan sama seperti memiliki iman tanpa perbuatan. Seperti menjadi mimpi di siang bolong dan impian itu tidak pernah akan dicapai. Saya waktu mau sekolah ke Amerika, orang tua pada saat itu tidak membiayai untuk sekolah di Amerika. Tapi karena punya kemauan yang kuat pada saat itu, pokoknya berpikir apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan studi sekolah. Dan karena kemauan itu kuat, sehingga sampai di sana, ya saya kerja apa saja yang bisa saya kerjakan untuk bisa menopang, untuk biaya kehidupan, untuk makan sehari-hari, untuk bayar biaya akomodasi, buat biaya sekolah. Sehingga pagi-pagi udah menjadi loper koran atau pengantar koran. Itu dari jam 4, jam 5, ya sampai jam 7 pagi. Terus kemudian sekolah, pulang sekolah, nggak bisa langsung belajar. Cuman hanya bisa istirahat sebentar, 1 jam, 2 jam, kemudian udah bekerja lagi sebagai pelayan restoran. Dan itu hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian hari Sabtu sama Minggu, atau kadang-kadang ada lagi extra time lagi, Jumat sampai Minggu, itu bekerja lagi di Six Flags Magic Mountain. Itu bekerja bukan 1 shift, tapi 2 shift. Pada saat waktu musim panas, anak-anak sekolah berlibur, pulang balik ke Indonesia, ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, atau ke Medan. Saya selama summer holiday, saya bekerja. Itu bekerja sampai 2 shift juga. Dari pagi sampai sore, terus sambung lagi malam. Dan itu bisa terlaksana karena apa? Punya kemauan yang kuat. Tantangan itu luar biasa. Bayangkan, kalau kita sakit secara jasmani, kita nggak bisa kerja, nggak punya uang, nggak bisa bayar biaya apartemen, nggak bisa bayar untuk kebutuhan hidup setiap bulan, bahkan nggak bisa bayar uang sekolah. Tapi karena punya keinginan yang kuat, apapun pekerjaannya, mulai dari membersihkan kandang anjing, dan juga membagikan brosur di jalan yang panjangnya hampir 70 km, itu diberhentikan di satu lokasi dan kita harus jalan pakai backpack isinya flyer yang berat, dan musim panasnya bisa sampai 40-43 derajat Celcius, dan itu sampai haus, capek. Kemudian setelah jalan 5 km lagi, semua isi yang di backpack udah kosong, di-dropin lagi. Jadi itu berat bawahnya, panas, terik, dan itu kita harus menghabiskan
hari Sabtu sampai Minggu 8 jam itu jalan panas-panas, istirahat itu cuma setengah jam, bahkan istirahatnya itu sambil jalan sambil makan. Dan beberapa kali kita dropin brosur, ada toko-toko yang nggak suka, dia lempar brosurnya. Dan kita nggak bisa marah sama mereka. Kita pungut, dan kadang-kadang kita cuma minta minum aja. Mereka nggak kasih minum. Tapi itulah suka duka. Pada akhirnya, saya bisa menyelesaikan studi sekolah saya. Kenapa? Karena ada kemauan yang kuat. Artinya selain kemauan kuat, disertai dengan tindakan. Kalau saya cuma hanya mau punya kemauan yang kuat, tapi saya malas, nggak mau bayar harga, ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar, maka semuanya akan seperti bermimpi pada siang hari bolong. Jadi di poin yang pertama, ingat baik-baik. Kita kumpulkan kemauan yang kuat untuk kita bangkit. Kan kita bicara kalau kita sudah jatuh gimana. Tapi disertai dengan tindakan. Yang kedua, kita harus menentukan titik awal dan minta hikmat daripada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang unik. Mungkin saudara berpikir, apa ya menentukan titik awal dengan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi kita akan melihat di poin kedua ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari untuk menentukan titik awal. Yang pertama, kita bisa memulai dari nol. Yang kedua, kita harus melakukan penyesuaian. Dan yang ketiga, kita harus berputar haluan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, mulai dari titik nol. Maksudnya mulai dari titik nol seperti gimana? Ya seperti istilahnya kita mulai lagi, menata ulang lagi dari awal. Tapi masalahnya banyak orang tuh masih tinggal di dalam kehidupan masa lalunya. Kejayaan, kesuksesan yang membuat dia mungkin berhasil sebelumnya. Tapi saat ini dia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan gagal. Tapi kembali lagi dia masih belum meninggalkan masa lalunya. Berarti belum mau mulai dengan musim yang baru. Padahal sebenarnya kadang-kadang kita harus benar-benar berdamai dengan diri kita. Dan sungguh-sungguh tanya sama Tuhan. Jadi walaupun kita udah punya kemauan yang kuat dan siap untuk melakukan apa saja, tapi kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan? Titik awal seperti apa sih? Sehingga tenaga saya nggak sia-sia, kemauan saya nggak sia-sia. Tapi saya tahu mulainya dari mana Tuhan. Tapi kalau kita harus mulai dari titik nol, ya udah kita lupakan yang lalu. Kita mulai lagi membangun sesuatu yang baru, mulai musim yang baru. Contoh tahun 1999, ada satu perusahaan e-commerce yang namanya Priceline.com. Ada perusahaan yang sangat sukses, perusahaan yang sangat berhasil. Perusahaan ini menjual jasa untuk jual beli tiket pesawat, dan dia lakukan secara inovatif dan dia lakukan secara kreatif. Dan banyak orang mendapatkan sebuah kemudahan untuk mengatur jadwal penerbangan mereka secara online. Dan mereka mendapatkan penawaran harga-harga yang terbaik. Perusahaan ini berhasil mengembangkan bisnis mereka yang sangat inovatif dan kreatif untuk menjual jasa tiket hotel, jasa sewa mobil, dan juga bahkan jasa untuk belanja grocery. Tapi di tahun 2000 muncullah website-website lain sebagai kompetitor Priceline.com di tahun 2000. Itu membuat akhirnya saham mereka tuh jatuh anjlok dari $900 per saham sampai ke $5. Itu kan benar-benar signifikan sekali, dari $900 sampai ke $5. Dan tidak lama kemudian apa yang terjadi? Terjadi ledakan dua menara WTC di Amerika atau peristiwa 9/11 yang membuat industri travel di Amerika mengalami kejatuhan dan keterpurukan. Tetapi Priceline.com, mereka memulai lagi dari nol, menata ulang lagi dari nol. Tetapi waktu mereka memulai dari nol, mereka tidak memakai nama yang sama, Priceline.com, tapi beralih ke Booking.com. Dan Booking.com menjual juga jasa yang sama, tiket jual beli pesawat online. Tapi untuk hal-hal yang lain itu tidak lagi terlalu fokus kepada untuk belanja grocery, tapi tetap dengan jual beli tiket pesawat online, terus kemudian hotel, dan juga masih sewa mobil. Tapi usahanya dikembangkan saat ini ke Eropa dan ke Asia. Saudara bisa bayangkan dari Priceline yang sudah sukses, bahkan perusahaan nomor 1 untuk di bidangnya. Tapi kemudian di tahun 2000 sahamnya dari $900 per saham itu sampai anjlok ke $5 per saham. Tapi saudara, mereka mau untuk menyesuaikan, yaitu mulai dari nol lagi.
Bahkan mereka mengembangkan ke Eropa dan Asia dan akhirnya berhasil. Masalahnya terkadang orang tuh suka minder pada saat waktu mereka jatuh, mereka kehilangan percaya diri, mereka minder untuk kembali lagi melangkah. Padahal sebenarnya kan kita udah bilang dari awal, kalau jatuh mau bangkit lagi gimana? Mau berhasil lagi gimana? Ya udah jatuh ya bangun, ya bangkit lagi, nggak ada lain lagi. Kalau kita jatuh ya bangkit. Ya kita harus tanggalkan keegoisan kita, pride kita, kesuksesan kita yang sebelumnya. Ya mulai dari nol. Dan minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalaupun kita mulai dari nol. Saya ingat sebelum saya masuk di dalam pelayanan secara full time, pada saat waktu itu jadi saya ngambil sekolah juga di Amerika untuk bagian bisnis, juga exercise science. Dan saya nggak pernah kepikiran sama sekali untuk saya bahkan pada akhirnya ada panggilan Tuhan untuk melayani secara full time. Jadi saya bekerja di marketplace. Tapi singkat cerita, pada saat waktu saya dapat panggilan Tuhan di tahun 97 untuk bisa melayani Tuhan secara full. Dan kemudian saya harus menata ulang lagi, memulai dari nol. Satu bidang yang benar-benar saya nggak pernah mimpikan, sesuatu bidang yang sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah saya lakukan sebelumnya di marketplace. Tapi saya harus benar-benar mulai dari zero. Dan saya dengan mulai dari zero itu juga teman-teman saya bahkan meninggalkan saya semuanya. Karena mereka nggak percaya bahwa saya ini bisa masuk di dalam pelayanan. Dan mereka tidak mengerti, kok bisa sih? Ngapain sih? Dan akhirnya mereka meninggalkan saya harus mulai lagi dari nol, cari teman-teman yang baru, yang bisa percaya. Dan percaya juga nggak mudah untuk orang belum bisa membuktikan sesuatu. Tapi saya punya kemauan yang kuat. Saya punya keinginan yang disertai dengan tindakan. Dan saya juga tahu, kadang-kala kita harus mulai dari nol. Benar-benar dari nol. Mulai dari tidak tahu apa-apa. Nggak tahu khotbah, nggak tahu yang lain-lainnya pelayanan. Tapi kalau asal ada kemauan, ada tindakan, tahu kita mulai dari nol, itu kan bukakan jalan kok. Sampai saat ini, pelayanan bisa berjalan dari glory ke glory. Bahkan bukan hanya bisa berkat buat di dalam komunitas gereja, tapi bisa jadi berkat buat marketplace juga, bisa menjadi berkat buat semua, termasuk Anda yang menyaksikan program Build Up Your Life. Yang kedua, titik awal seperti apa? Yaitu adaptasi atau penyesuaian. Ini sesuatu yang penting. Sebagai seorang manusia, kita dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan dunia. Ingat, dunia ini terus berubah, bukan hanya harian. Hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, itu perubahan terjadi secara signifikan. Kalau kita tidak mau melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan perubahan, maka kita makin lama makin ditinggalkan. Saya kasih contoh yang sederhana, ya, karena saya suka olahraga juga. Kalau treadmill, di mana mesin yang kita berlari di tempat, mesin treadmill itu kita bisa pasang speednya, ya, mau speednya 3, 4, 5, tapi waktu kita pasang, dia akan terus berjalan. Nah, saudara, waktu dia berjalan itu, mau tidak mau, kita harus mengikuti. Ya, kita harus berjalan sesuai dengan speednya. Kalau speednya kita naikkan ke 4, ya kita harus terus ikutin speednya 4. Speednya berubah ke 5, makin cepat, kita juga harus semakin cepat. Kalau misalnya kita di speed ke 6, speednya cukup cepat, dan kita berjalan pelan, itu pun kita bisa terpental dan tertinggal. Apalagi pada saat waktu kita speednya sudah berjalan di speed 5 atau speed 6, kita berhenti, kita terpental ke belakang. Sama di dalam kehidupan. Jadi kehidupan itu kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Ada satu masa, satu season, perubahannya itu begitu cepat, dalam bidang yang kita bidangi. Atau dalam bidang atau profesi atau apapun yang kita sedang jalankan. Termasuk mendidik anak, perkembangan anak di sekolah. Kalau kita juga sebagai orang tua nggak mengikuti perkembangan, perubahan zaman yang luar biasa, cepatnya, kita nggak bisa nyambung untuk bisa mendidik anak, bisa terkoneksi dengan anak. Karena daripada itu kita terus harus mengikuti perkembangan. Kalau tidak, kita terpental, kita akan tertinggal, kita akan jatuh, dan kita akan terluka. Ini ada contoh lainnya, perusahaan Kellogg Company, sebuah perusahaan makanan yang sangat sukses dan terbesar di Amerika Serikat. Sampai hari ini Kellogg Company juga adalah satu perusahaan yang sangat terkemuka dan sangat berhasil. Tapi kita harus tahu, di tahun 1929, waktu terjadi Great Depression,
di mana bukan hanya satu perusahaan, tapi semua perusahaan mengalami keterpurukan. Tapi kenapa kalau company bisa bangkit dari keterpurukan? Satu hal garis bawahi, karena mereka melakukan yang namanya penyesuaian. Penyesuaian atau adaptation. Pada saat mereka memotong biaya-biaya pengeluaran untuk mereka mengumpulkan amunisi untuk pada saat waktu bencana atau musibah krisis ini selesai, tapi perusahaan Kellogg bukan memotong pengeluaran anggaran, tapi malah melipat gandakan pengeluaran anggaran khususnya untuk promosi di media cetak dan di media elektronik. Padahal langkah ini bukan langkah yang menjadi fokus dari perusahaan Kellogg sebelumnya, tapi mereka tahu penyesuaian ini perlu dilakukan, terutama mau bangkit dari keterpurukan dan juga mengambil momentum yang tepat. Bukan hanya itu saja, mereka juga berinvestasi kepada para pekerja-pekerja mereka. Mereka memperlengkapi para pekerja-pekerja dengan apa? Dengan pelatihan-pelatihan. Pada saat perusahaan-perusahaan lain melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi perusahaan Kellogg berhasil memenangkan hati para pekerja-pekerja yang bekerja buat mereka. Mereka juga berinovasi kepada yang namanya work-life balance. Apa sih yang namanya work-life balance? Mereka bahkan meningkatkan gaji karyawan mereka sebesar 12,5% dan juga mengurangi jam kerja mereka sebanyak 25%. Akhirnya, mereka bisa bangkit dari keterpurukan dan bahkan meraup keuntungan 30% lebih daripada sebelum daripada Great Depression. Wow! Jadi bukan hanya dia bangkit, tapi bisa mendapatkan keuntungan lebih daripada waktu sebelum musibah itu terjadi. Sama pada saat waktu Pastor Ed mulai dari bisnis, terus kemudian dapat panggilan Tuhan di dalam pelayanan. Ya, karena kita harus melakukan penyesuaian dalam semua bidang, semua aspek kehidupan dan juga cara bekerja yang sangat berbeda sekali. Itu sama sekali nggak mudah, tapi karena penyesuaian yang dilakukan itu dapat tuntunan daripada hikmat daripada Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa belajar dan kita bisa kembali bangkit kembali. Bahkan teman-teman yang pada saat waktu itu meninggalkan, saat ini sebagian besar daripada mereka semua, bahkan mereka mendukung, mereka mensupport, bahkan sebagian besar daripada mereka ada terlibat di dalam pelayanan. Banyak di antara mereka yang minta untuk konseling, untuk minta waktu mereka karena pergumulan keluarga, pergumulan tentang pekerjaan, dan pergumulan pribadi dalam kehidupan mereka. Intinya, bukan hanya kita bisa bangkit, tapi kita bisa bertumbuh dan kita bisa menjadi orang yang sukses secara luar biasa. Terakhir, titik awal apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memulai dengan putar haluan. Sekali lagi, putar haluan. Ya, di dalam hidup ini kita harus bisa mengerti kapan kita mulai, kapan kita berhenti, kapan kita start dari nol, kapan kita harus melakukan penyesuaian, bahkan kita harus yang namanya putar haluan. Ingat selalu, saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa kebangkitan dari keterpurukan adalah sebuah proses. Ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Ada satu cerita yang menarik. Seorang yang bernama Chia Amos. Chia Amos adalah seorang dirijen atau konduktor yang sangat terkenal di Rusia. Dia bahkan merupakan konduktor spesialis pertunjukan opera dan balet. Bukan hanya di Rusia saja, namanya juga dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan dia sering melakukan pertunjukan-pertunjukan baik di luar negeri dan juga memenangkan beberapa penghargaan. Perjalanannya sebagai konduktor dimulai ketika dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah jurusan musik di London. Dan setelah itu dia melanjutkan studinya sebagai konduktor di Rusia. Dia juga merupakan orang Asia pertama yang menjadi asisten konduktor di PAM Opera Ballet Theater di Rusia. Dan ini adalah sebuah pencapaian sejarah yang sangat luar biasa. Chia Amos juga merupakan konduktor utama di sebuah teater ternama di Rusia. Dan dia juga bekerja sebagai konduktor di Tokyo Opera No Mori. Tapi sejak COVID-19 kemarin, apa yang terjadi? Teater mulai ditutup. Opera tidak lagi beroperasi. Dan akibatnya, sekalipun sudah dibuka lagi kembali secara berkala,
Tapi orang tidak lagi memakai konduktor-konduktor yang senior, yang harus dibayar mahal, sehingga dipakailah konduktor-konduktor yang junior, yang bayarannya lebih murah. Sehingga Cia Amos kehilangan banyak pekerjaan. Tentu saja hal ini membuatnya dia terjatuh, terpuruk, dan dia harus memikirkan titik awal seperti apa yang harus dia lakukan. Dan akhirnya dari bekerja di Rusia dan Tokyo, dia memutuskan untuk kembali ke Singapura, negara asalnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memutar haluan, memulai musim yang baru, yang benar-benar baru yang tidak pernah dilakukan, yaitu bekerja sebagai pengantar makanan di Foodpanda. Jadi saudara bisa bayangkan seorang konduktor yang ternama, yang melakukan hal-hal yang bersejarah di Rusia, di Tokyo, dan di negara-negara lain. Tapi dia harus kembali lagi ke negara asalnya Singapura dan harus berputar haluan melakukan sesuatu yang sangat berbeda sekali. Nah, proses kebangkitan dari keterpurukan yang harus dia lalui, ya dia harus putar haluan. Tapi putar haluan ini di mana dia bekerja di Foodpanda atau seperti GoFood atau Shopee Food, bukan untuk selamanya. Karena saya dengar belakangan ini dia sudah mulai mendapatkan panggilan-panggilan lagi untuk sebagai konduktor. Jadi kita harus bisa apa yang kita lakukan mulai dari titik nol. Kedua, melakukan penyesuaian, dan bahkan kadangkala harus putar haluan. Terkadang waktu kita memutar haluan, kita berpikir, waduh kita mundur nih, kita jauh terbelakang. Padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu. Kadangkala Tuhan memang izinkan untuk kita setback sebentar. Kita mundur, kita mulai dari nol, melakukan penyesuaian, bahkan putar haluan. Tapi kemunduran bukan sesuatu yang selalu adalah hal yang buruk. Ingat ilustrasi katapel ini. Seperti katapel, kita tarik karetnya jauh-jauh, dan kemudian kita lepaskan pelurunya, dan semakin kita tarik mundur ke belakang, semakin dia bisa melesat semakin jauh. Dan kadangkala Tuhan izinkan kita untuk mundur, yaitu mulai dari titik nol, kemudian penyesuaian, dan bahkan putar haluan, supaya apa? Kita bisa melesat lebih jauh lagi, semakin melesat lebih tinggi lagi. Jadi dua hal kita sudah pelajari, bagaimana untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, ingat bahwa kumpulkan kemauan. Yuk, kita pertama harus mau dulu. Bukan soal bisa, bukan soal hebat, bukan soal kuat. Punya nggak kemauan? Mau nggak punya kemauan? Dan juga harus disertai dengan tindakan. Kedua, tentukan titik awal dengan hikmat daripada Tuhan. Tentukan titik awal apa? Tadi kita udah belajar yang pertama, bahwa kita mulai dari titik nol. Ya kalau memang harus dari nol, bangun lagi. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang itu Tuhan izinkan. Kedua, lakukan penyesuaian. Yang ketiga, kalau memang harus putar haluan, ya putar haluan. Ingat, titik nol, penyesuaian, dan putar haluan bukan berarti itu ada sesuatu yang permanen. Kadangkala itu sebuah sementara, dan mungkin kita bisa kembali lagi dalam bidang yang sama, dalam passion yang sama. Tapi kalaupun tidak, kita harus minta hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita menjadi lebih sukses. Seperti katapel itu, kelihatannya kita mundur, padahal sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk melesat lebih tinggi lagi. Nah, sebagai penutup kita simpulkan seperti ini. Ingat apapun juga yang kita lakukan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Ingat selalu Tuhan menjadi nomor satu. Di tangan Tuhan, kegagalan bisa Tuhan ubah menjadi sebuah perjalanan hidup yang sangat berharga. Dan membawa kita bahkan bisa dekat dengan Tuhan. Terus bisa ada dalam rencana Tuhan. Dan waktu kita dekat dan hidup dalam rencana Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Maka kita akan melambung menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terus naik, bukan turun. Diberkati waktu keluar dan diberkati waktu masuk. Dan saya mau menutup dengan ilustrasi ini, kintsugi. Kintsugi adalah metode reparasi barang pecah belah yang berasal dari Jepang. Ceritanya begini, kisah metode ini berawal dari abad ke-15, di mana seorang pemimpin di Jepang secara tidak sengaja merusak cangkir teh favoritnya. Sehingga dia berpikir mencari pengrajin untuk bisa memperbaiki teh cangkirnya yang rusak tersebut. Dan ketemulah salah satu pengrajin ini. Pengrajin ini melihat teh cangkir ini, dan waktu dia lihat kalau dia perbaiki begitu saja ya bisa. Tapi hasilnya ya biasa saja. Dan dia memikirkan bagaimana supaya hasilnya menjadi luar biasa. Dia memakai cairan emas untuk menjadi alat perekat, yaitu cangkir yang sudah pecah,
yang sudah rusak. Dan akhirnya, cangkir yang rusak, yang harusnya tadinya tidak lagi berharga, tapi di tangan pengrajin yang kreatif, yang menggunakan cairan emas untuk merekat cangkir yang rusak itu, menjadi cangkir yang sangat unik, sangat berarti, dan sangat berharga. Sama di dalam hidup kita. Mungkin hidup kita sudah rusak, hancur, kita terpuruk, kita ada dalam titik terendah dalam hidup kita. Kita sudah belajar apa saja yang kita sudah lakukan. Tapi kembali lagi, ingat, kalau kita libatkan Tuhan, di tangan Tuhan, kehidupan yang hancur, keterpurukan, di tangan Tuhan, Tuhan bisa ubah menjadi sebuah perjalanan hidup, sebuah proses pembelajaran, sebuah kisah yang indah yang Tuhan bisa ubah dari kegagalan menjadi keberhasilan, kekalahan menjadi kemenangan. Lebih indah dari kisah Kintsugi ini, di mana pengrajin ini menggunakan cairan emas untuk membuat cangkir yang rusak menjadi cangkir yang indah. Tapi hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan akan buat menjadi semakin indah. Bukan hanya kita akan bangkit dari keterpurukan pada saat waktu kita jatuh, tapi Tuhan bisa merubah hidup Anda menjadi lebih baik.